Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini saya mau sharing sebuah buku yang cukup menarik teman-teman. Menarik karena buku ini itu menyajikan sebuah cara pandang yang mendasar ya, yang esensial dari salah satu mazhab penting di bidang ekonomi. Nah, judul bukunya adalah Economics in One Lesson yang ditulis oleh Henry Hazlitt. Buku ini juga mendapatkan endorse dari Bapak Milton Friedman. Jadi beliau adalah salah seorang peraih Nobel Ekonomi di tahun 1976 kalau saya tidak salah. Dan buku ini juga konon sudah terjual lebih dari 1 juta kopi di seluruh dunia. Buku ini itu adalah buku klasik teman-teman. Jadi terbit pertama kali tahun 1946 ya. Dan sudah dicetak ulang beberapa kali. Adapun yang saat ini saya pegang, bukunya adalah cetakan edisi tahun 1979 oleh penerbit Three Rivers Press. Buku ini sebenarnya isinya simpel ya teman-teman. Jadi penulisnya itu mau bilang kalau ilmu ekonomi itu sebenarnya merupakan sebuah seni untuk gak hanya melihat dampak langsung dari suatu tindakan atau kebijakan, melainkan juga dampak ikutannya yang akan terjadi dalam jangka panjang gitu. Serta nggak hanya melihat dampak itu terbatas pada kelompok tertentu saja, melainkan juga pada seluruh kelompok yang ada dalam perekonomian seperti itu. Nah, inilah one lesson atau satu kaidah yang dimaksud penulis dalam judul buku ya, one lesson. Nah, tapi menurut penulis, kaidah ini seringkali diabaikan ya teman-teman, terutama oleh para ekonom atau para pembuat kebijakan. Nah, karena dia itu sering diabaikan, maka mereka ini sering salah kaprah. Jadi akhirnya banyak kebijakan-kebijakan yang awalnya itu sebenarnya ditujukan untuk memperbaiki perekonomian, tapi justru akhirnya malah membuat situasi semakin memburuk gitu. Nah, sebagian besar tulisan di buku ini itu sebenarnya berisi tentang kritik penulis terhadap contoh-contoh kebijakan yang semacam itu gitu. Ada banyak kebijakan yang diulas sebenarnya dalam buku ini, tapi mungkin di video ini saya hanya akan ulas 2 hal aja teman-teman yang menurut saya paling relatable dengan kondisi Indonesia dan umum gitu ya, yakni kebijakan terkait intervensi harga dan kebijakan upah minimum. Tapi walaupun cuma 2, saya harap nantinya contoh ini tetap bisa ngasih kita tuh gambaran atau ide besarnya gitu. Nah, contoh pertama adalah terkait intervensi harga ya teman-teman. Jadi intervensi harga ini wujudnya bisa bermacam-macam, mulai dari subsidi, kemudian penetapan harga minimum atau floor price, kemudian penetapan harga maksimum atau ceiling price, kemudian penetapan tarif ekspor ataupun impor dan segalanya. Nah, intinya intervensi ini mencakup segala hal yang menyebabkan harga yang terbentuk itu berbeda dari harga pasar atau harga yang seharusnya seperti itu. Nah, biasanya intervensi harga ini tujuannya adalah untuk membantu teman-teman. Jadi kalau harga itu disetting berada di bawah harga pasar, maka biasanya itu tujuannya adalah untuk membantu konsumen. Nah, kalau seandainya harga disetting lebih tinggi daripada harga pasar, maka biasanya dia itu ditujukan untuk membantu produsen gitu. Nah, supaya gampang, mungkin kita ambil pemisalan aja ya teman-teman. Jadi kita coba ambil contoh kebijakan penetapan harga BBM. Nah, kebijakan penetapan harga BBM ini biasanya menggunakan konsep harga maksimum, di mana si penjual BBM atau SPBU itu dia nggak boleh menjual BBM-nya lebih dari harga yang udah dipatok sama pemerintah. Nah, tujuan dari kebijakan ini saya kira jelas ya teman-teman, yakni untuk membantu konsumen. Konsumen bisa dapat BBM secara lebih terjangkau, kemudian harga distribusi barang-barang juga lebih murah, sehingga masyarakat bisa membeli barang-barang dengan lebih murah, kira-kira seperti itu. Nah, akan tapi yang sering luput dari perhatian adalah dampak lanjutan dari kebijakan penetapan harga semacam ini. Karena kebijakan harga maksimum ini membuat harga BBM lebih rendah daripada harga pasar, maka setidaknya ada 2 konsekuensi teman-teman. Konsekuensi pertama adalah permintaannya jadi melonjak, demand-nya jadi melonjak. Simply karena masyarakat lebih banyak yang bisa mengakses BBM tersebut gitu ya. Nah, konsekuensi kedua adalah penawarannya atau supply-nya yang akan menurun. Kenapa? Karena profitnya juga ikut menurun oleh produsen, seperti itu. Nah, dalam jangka panjang, efek dari kombinasi kedua hal ini adalah kelangkaan teman-teman. Karena ibaratnya yang terjadi itu seperti lebih besar pasak daripada tiang. Permintaan melonjak membesar sementara penawaran menurun. Nah, akan tiba suatu masa di mana masyarakat akan mengalami kesulitan untuk memperoleh BBM. Sehingga ujung-ujungnya BBM itu akan diperoleh dari sumber lain, katakanlah dari impor. Nah, kalau dia diperoleh dari impor, maka kontrol atas harga menjadi lebih sulit dilakukan. Sehingga masyarakat akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka harus memilih satu di antara 2.
Pertama, membeli BBM impor dengan harga pasar, atau kedua, pemerintah yang harus menalanginya dengan subsidi. Artinya, kalau pemerintah nambah subsidi berarti beban lebih terhadap anggaran negara, seperti itu. Nah, bicara tentang subsidi, ceritanya nggak berhenti sampai di situ aja teman-teman, tapi ada juga dampak lanjutannya. Jadi kalau harga BBM itu lebih murah karena subsidi, maka sesungguhnya pihak yang paling menikmati murahnya harga BBM itu adalah orang yang daya belinya paling tinggi. Simply karena mereka bisa beli lebih banyak seperti itu. Mereka bisa beli lebih banyak BBM, dan mereka juga bisa beli lebih banyak barang-barang yang harganya lebih murah karena subsidi BBM tadi itu gitu. Atau dengan kata lain, subsidi yang asalnya dari dana pajak akhirnya dialokasikan lebih banyak untuk membantu pihak yang sebenarnya paling tidak butuh dibantu, begitu. Nah, itu dia contoh dampak dari penetapan harga maksimum ya teman-teman. Gimana kalau seandainya intervensinya berupa penetapan harga minimum atau misalkan penaan tarif gitu? Nah, jawabannya adalah sama aja teman-teman. Jadi, intinya segala intervensi yang menyebabkan adanya selisih antara harga yang terbentuk dengan harga pasar itu pasti menciptakan disinsentif atau kerugian pada salah satu pihak, entah pihak itu konsumen atau produsen gitu. Dan kalau kita ibaratkan perekonomian itu seperti sebuah kue kesejahteraan gitu ya, maka semua disinsentif, semua kerugian pasti akan membuat ukuran kue mengecil, dan itu artinya masyarakat menjadi tidak sesejahtera sebagaimana yang seharusnya. Nah, contoh kedua adalah terkait dengan kebijakan penetapan upah minimum ya teman-teman. Jadi penetapan upah minimum ini sebenarnya sama aja dengan harga minimum gitu. Tapi kalau harga minimum konteksnya adalah harga barang, nah upah minimum konteksnya adalah harga tenaga kerja gitu. Nah, adanya kebijakan upah minimum ini akan membuat harga tenaga kerja berada di atas harga pasar. Tujuannya saya kira juga jelas, yakni untuk membantu atau menjaga kesejahteraan para tenaga kerja. Supaya mereka katakanlah nggak digaji semena-mena oleh employernya, kira-kira seperti itu. Nah, benar bahwa bagi para tenaga kerja yang dijaga dengan upah minimum ini, daya beli mereka akan meningkat ya teman-teman, atau terjaga setidaknya. Akan tetapi pada saat yang sama, upah minimum ini akan menyebabkan ongkos produksi jadi ikut naik, meningkat, yang kemudian cepat atau lambat akan berdampak pada peningkatan harga barang yang diproduksi. Nah, apabila kebijakan upah minimum ini berlaku secara luas, kemudian mencakup seluruh jenis usaha dan jenis industri, serta terjadi dalam jangka panjang, maka efeknya adalah peningkatan harga barang akan terjadi di mana-mana gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kenaikan upah itu menjadi kehilangan efeknya lama-kelamaan, sehingga akan muncul lagi tuntutan untuk menaikkan upah minimum dari tahun ke tahun. Kira-kira seperti itu siklusnya. Nah, tapi kalau seandainya kebijakan ini terus-menerus dilakukan, maka sebetulnya pihak yang paling terasa dirugikan adalah orang-orang yang nggak naik upahnya teman-teman. Semisal orang-orang yang kerja di sektor informal, simply karena daya beli mereka jadi menurun, penghasilan mereka tetap sementara harga barang-barang naik, kan kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nggak hanya itu, kebijakan upah minimum ini juga menyebabkan pengangguran justru bertambah ya teman-teman, karena dua alasan. Pertama, perusahaan yang tadinya mampu mempekerjakan lebih banyak orang menjadi hanya sanggup mempekerjakan lebih sedikit orang, seperti itu. Yang kedua, perusahaan juga akhirnya dipaksa untuk berproduksi pada level yang kurang efisien, seperti itu. Jadi karena inefisiensi ini terjadi, profit mereka akan berkurang. Nah, kalau profit perusahaan berkurang, maka mereka yang harusnya bisa menambah lini produksi baru dalam waktu tertentu menjadi butuh waktu lebih lama untuk menambah lini produksi. Nah, karena lini produksi ini adalah lapangan kerja baru, maka kalau mereka nggak nambah lini produksi, berarti ini kabar buruk bagi penciptaan lapangan kerja baru, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, menurut penulis, perbaikan upah itu bagi para tenaga kerja itu sebaiknya tidak dilakukan melalui kebijakan penetapan upah minimum. Nah, tapi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja mereka gitu. Nah, bisa dengan pendidikan, bisa dengan peningkatan kompetensi, bisa dengan penggunaan teknologi dan sebagainya. Jadi kalau produktivitas tenaga kerja yang meningkat, maka profit bagi perusahaan sebetulnya juga akan meningkat, sehingga akan bisa menyokong kenaikan upah itu dengan sendirinya gitu. Selain itu, kenaikan produktivitas ini nggak akan menyebabkan kenaikan harga barang secara serta-merta, sehingga situasi ini dianggap lebih fair bagi semuanya, kira-kira gitu. Nah, teman-teman, dari dua contoh yang saya sebutkan tadi, yakni kebijakan intervensi harga dan
penetapan upah minimum, setidaknya kita bisa menarik suatu benang merah ya teman-teman, bahwa kebijakan pemerintah itu, intervensi pemerintah itu seringkali dianggap mendistorsi pasar. Dan pasar yang terdistorsi itu akan selalu membuat total produksi atau ukuran kue perekonomian itu menjadi berkurang atau mengecil gitu. Nah, bagi penulis, mekanisme pasar kalau seandainya dibiarkan bekerja secara normal, secara alami, akan menghasilkan total produksi yang lebih besar daripada perekonomian yang diintervensi, kira-kira seperti itu. Nah, inilah konsep ekonomi pasar bebas, teman-teman, atau kita kenal juga dengan konsep ekonomi liberal. Dalam konsep ini, pemerintah itu disarankan untuk tidak terlalu banyak ikut campur dalam urusan pasar. Nah, biarkan saja mekanisme pasar bekerja dan perekonomian akan menjadi lebih baik, kira-kira begitu. Tugas pemerintah cukup dengan memastikan bahwa kompetisi terjadi secara fair di pasar, dan selebihnya mereka nggak perlu ikut campur, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya nggak bermaksud mengatakan bahwa konsep ini baik atau buruk ya teman-teman. Itu saya serahkan ke penilaian teman-teman masing-masing. Saya hanya menjelaskan apa yang saya anggap sebagai ide utama dari buku, sehingga seenggaknya kita bisa memahami latar belakang atau perspektif mengapa konsep seperti ini itu bisa diterima atau digunakan secara luas oleh berbagai kalangan gitu. Nah, meskipun demikian, saya kira saya juga harus fair ya teman-teman. Jadi salah satu catatan pentingnya dari semua argumen penulis di buku ini adalah semua argumen itu didasarkan pada satu asumsi pokok, yakni bahwa kesejahteraan masyarakat itu diukur dari total produksi, di mana semakin tinggi total produksi, semakin besar kue perekonomian, maka semakin besar pula kesejahteraan masyarakat, kan kira-kira gitu. Sehingga sasaran utamanya adalah bagaimana supaya total produksi ini bisa dibikin semaksimal mungkin, kan kira-kira gitu ya. Nah, tapi pertanyaan pentingnya adalah gimana kalau seandainya kita memilih untuk menambahkan indikator lain. Bagaimana kalau seandainya kita menganggap bahwa total produksi itu bukan satu-satunya ukuran gitu. Bagaimana kalau seandainya kita mau menambahkan katakanlah indikator pemerataan, indikator daya dukung lingkungan, indikator sustainability, dan seterusnya. Mungkin ceritanya jadi sedikit berbeda ya teman-teman. Tapi walaupun begitu, saya harus akui saya setuju dengan one lesson dari buku ini, bahwa kalau kita bicara ekonomi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, memang kita sebaiknya tidak hanya memperhatikan dampak langsung saja dari suatu kebijakan, tapi juga harus memahami atau harus mempertimbangkan juga dampak ikutannya, dampak jangka panjangnya. Serta penting pula bagi kita untuk nggak hanya melihat dampak tersebut pada golongan tertentu saja, tapi juga pada seluruh kelompok atau seluruh golongan yang ada di perekonomian gitu. Nah, akhir kata, saya kira buku ini merupakan buku yang cukup bagus ya teman-teman, buku yang cukup membuka wawasan lah, kira-kira begitu. Dan saya kira juga cocok buat teman-teman yang menyukai isu-isu di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang kebijakan publik. Isinya juga nggak terlalu bertele-tele, to the point, bahasanya sederhana dan ringkas, dan saya kira juga dia cukup mudah dipahami ya. Walaupun kita sebagai pembacanya nggak punya background pendidikan ekonomi yang terlalu tinggi atau terlalu mendalam seperti itu. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing dari saya di video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Silakan like kalau seandainya teman-teman suka, dan silakan dislike juga kalau seandainya nggak suka. Dan gak usah segan-segan kalau seandainya ada teman-teman yang mau komentar, nambahin perspektif, atau mungkin sharing bacaan yang terkait. Sampai jumpa di video buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.